Oke, hai kali ini balik lagi sama aku dan kali ini kita nge-reviewnya beda sedikit ya. Biasanya aku review hotel, terus juga pesawat sama makanan. Tapi kali ini aku mau nge-review mobil Innova Zenix tipe V yang model Lista ini. Sebelumnya aku mohon maaf dulu kalau misalkan aku nge-reviewnya ala kadarnya, karena aku emang bukan mobil reviewer ya guys. Jadi ini aku bakal nge-review mobil ini tuh secara overall aja. Yang pasti dari Innova Zenix yang tipe V ini dia tuh udah di-upgrade ya dari lampu. Jadi tuh lampu fog lampnya tuh udah di-upgrade kalau kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian perhatikan di sini tuh udah ada lampu yang tambahannya, terus juga ada lampu senja di sini ditambahin. Jadi ini bener-bener udah di-upgrade banyak banget sih guys. Nggak cuma lampu, tapi udah juga dalamnya untuk kulit tempat duduknya juga udah di-upgrade ya guys. Nah, buat kalian yang punya budget lebih dan nyari mobil yang nyaman, terus juga untuk mobil keluarga atau mobil luar kota, itu pokoknya kalian wajib cobain sih mobil ini. Terus ini tuh bagian bannya dan peleknya ini tuh udah di-upgrade ya guys. Jadi tuh normalnya kalau nggak salah dapatnya nomor 15 atau 16. Tolong koreksi ya guys kalau misalkan aku salah. Tapi kalau ini tuh udah di-upgrade jadi lebih tebel dan yang pasti lebih nyaman dan aman. Yang ini tuh udah ring 18 235 per 55 ya guys. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh bannya ukurannya mungkin agak lebih besar sedikit gitu ya. Lalu untuk handle pintunya sendiri ini juga sudah terupgrade kayak model yang tipe Q, jadi udah ada stainless steelnya gitu. Jadi ini terlihat lebih cantik gitu ya dibandingkan yang originalnya. Nah, untuk lampu hazardnya ini lampunya masih standar sih ya. Kita nggak upgrade, kita nggak ubah apa-apa. Jadi ini masih originalnya ya. Kalau untuk bagian belakang bagasinya ini sangat luas. Kalau kalian lihat nih, benar-benar bisa muat banyak. Dan ini tuh sisi paling belakang kursi. Ini tuh kita tidurin ya guys. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ada seat paling belakang lagi tuh juga bisa gitu. Lalu di bawah bagasi ini tuh juga masih ada space untuk kalian angkat. Ini kalau kalian mau nyimpen kayak mungkin alat-alat P3K atau apa seperti peralatan mobil gitu ya, kalian bisa umpetin di bawah bagasi sini sih. Oke guys, jadi di sini adalah tipe Innova V yang Zenix Hybrid. Jadi ini interior dalamnya kalau kalian bisa lihat di sini tuh dia monitornya udah layar ya. Jadi dia juga udah touchscreen dan ini udah Apple CarPlay. Jadi kalian bisa konekin semua handphone kalian ke sini. Terus kalian juga bisa pakai Maps, apapun untuk telepon gitu, connection semua bisa ya guys. Jadi benar-benar komplit banget ya menurutku, ini udah oke. Lalu untuk ini bagian AC-nya, air conditioner-nya di sini juga monitornya tuh udah digital ya layarnya, kalau kalian bisa lihat. Coba dikasih lihat ya, deketin ya. Dan ini tapi tombolnya masih di bawah nih. Jadi kalau kalian mau gedein, kecilin AC-nya gitu, derajat suhu ruangnya kalian mau gede kecilin itu bisa ya. Terus ini untuk di bagian kontrol ininya ada drive mode, terus ada sport mode dan juga ada yang normal. Di sini juga kalian bisa ngecas ya. Ada kabel untuk USB. Bukan USB ya guys. Ini tuh kayak Type C ya kayaknya ya. Ini Type C. Jadi kalau kalian mau ngecas bisa di sini, juga ada untuk taruh minuman atau taruh koin-koin. Dan ini untuk bagian dalamnya dia plong ya guys, nggak ada apa-apa. Nih. Tapi ini bener-bener space banget sih menurutku. Oke guys, jadi ini tuh bagian setirannya ya. Di sini tuh ada tombol-tombol untuk kalian terima telepon, terus juga ada tombol-tombol untuk gedein speaker, seperti itulah ya. Terus untuk ininya sih masih kayak Innova pada umumnya ya, menurutku nggak gitu beda jauh. Tapi yang di sini tuh bedanya, di sini tuh dia layar ininya LED. Udah LED ya. Jadi kalau kalian lihat nih, ini tuh udah yang terbaru ya guys. Dan di sini juga untuk bagian fog lamp, iya lampu-lampu. Dan di bawah ini yang bagian untuk kalian buka kap mobil sama bensin. Seperti itu ya penampakannya nih kalau kalian lihat nih. Nah, kalau di bagian atas ini itu tuh bagian untuk tombol-tombol lampu juga dan sunroof ya. Terus ini untuk kaca di depan kepala kalian nih ya, di setirannya itu udah ada lampu ya, otomatis dia. Seperti ini.
Ini bagian depan di sisi penumpang, tempat duduk penumpang. Jadi di tempat sini tuh ada tombol ini untuk ngecas. Terus juga ada lemari ininya, penyimpanan nih, ya. Dan di sini juga ada tabung gas gini. Jadi untuk jaga-jaga ya guys. Hampir di semua mobil-mobil sih sudah ada ya setauku. Kurang lebih pokoknya interiornya seperti ini. Sudah cukup mewah untuk Innova Zenix ini. Terus di belakang sini tuh juga udah dapet 2 monitor layar ya. Kalian bisa lihat nih untuk leg space-nya di sini tuh bener-bener luas ya guys, seperti yang aku bilang. Ini tuh bener-bener enak banget untuk kalian duduk sama keluarga kalian. Terus yang aku suka di sini tuh sunroofnya ini dia tuh ada lampu ambience-nya. Jadi tuh lampu ambience-nya ini tuh bisa diganti-ganti. Nah, kalau kayak pas malam itu tuh bisa kelihatan nyala. Warnanya tuh kalian bisa atur gitu ya warna-warna lampu ambience-nya. Kalau sekarang aku nggak bisa kasih lihat karena ini lagi siang-siang gitu kan. Jadi lampunya nggak gitu kelihatan. Lalu di tengah-tengah ini kalian kalau misalkan nggak mau ada penumpang yang duduk, kalian bisa tarik ini dan ini ada tempat untuk taruh minuman gitu ya. Jadi kalau Type V ini beda dengan Type Q. Type V ini tempat duduknya tuh masih nempel 3, jadi sebanyak mungkin orang tuh bisa duduk di sini ya guys. Sedangkan kalau Type Q itu kalau kalian perhatikan dia tuh sudah modelnya seperti model Alphard gitu, Captain Seat gitu namanya ya. Dan ini tuh enggak. Jadi kalau kalian masih punya keluarga yang banyak dan sering traveling rame-rame, aku sih rekomen banget kalian beli mobil ini. Jadi kalau kalian emang bener-bener lagi nyari mobil yang super family friendly, aku bener-bener rekomen untuk ambil mobil Innova Zenix ini. Mau itu kalian tipe V, tipe Q, tapi sebenarnya aku sih lebih rekomen yang tipe V ini. Karena apa? Tempat duduknya ini ya, yang di bagian belakang ini yang aku bilang, kalian tuh bener-bener bisa selonjoran kayak aku gini ya. Dia tuh bener-bener masih luas banget ya guys. Maaf kalau misalkan aku nge-review secara simple dan secara pengalaman aku aja menurutku ini gimana, karena emang aku nge-review ini secara honest ya guys, bukannya aku mempromosikan mobil ini bener-bener kayak aku jualin gitu, enggak, karena aku bukan sales. Tapi mobil ini kita jual karena memang jadi mobil ini tuh bener-bener kalian boleh consider kalau kalian pengen ganti mobil ke mobil yang lebih family. Ya, kalian bisa lihat nih ukuran luasnya dari mobil ini tuh bener-bener gede banget. Oke guys, pokoknya kalau kalian lagi nyari mobil keluarga, ini aku rekomen banget sih menurutku. Kenapa? Karena pertama tuh leg space-nya tuh gede banget, yang di kalian mau duduk di depan atau di belakang itu tuh bener-bener nyaman banget. Apalagi kalau kalian sudah ada anak gitu ya, atau bawa orang tua, ini juga nyaman banget karena bener-bener pokoknya space besar gitulah legnya ya. Terus yang kedua, dia juga udah irit bensin karena emang cuman 2000 cc dan juga ini sudah hybrid ya. Pokoknya buat teman-teman yang punya budget lebih dan emang pengen beli mobil ini, kalian langsung aja kontak ke Instagram yang ada di description box. Nanti aku bakal taruh di sana karena ini kita bakal jual dengan harga yang sangat spesial dan yang pastinya masih negotiable. Yang pasti ini harganya sangat-sangat terjangkau dan aku berani jamin kalau misalkan mobil ini tuh masih oke banget untuk kalian miliki dan juga yang pastinya nyaman. Oke, paling segitu aja review kali ini and I'll see you in my next video. Bye-bye!